Oke, kalau gitu izin saya mulai. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di Supply Chain Development 2026. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, teman-teman bisa cek juga di YouTube. Nanti saya paralel akan upload juga video-videonya ya buat teman-teman semua. Pasti akan bisa diakses di situ. Nah, linknya saya udah kasih di grup ya. Nah, kali ini temanya luar biasa. Nanti teman-teman, apakah ada yang khawatir tergantikan oleh AI? Apakah sudah ada bisa memanfaatkan AI? Nah, nanti di sini sesi ini akan dijelaskan lebih detail kembali apa itu AI dan nanti apa yang bisa kita manfaatkan dari AI oleh presenter kita, speaker kita ya. Kemarin judul saya speaker di posternya. The one and only Mas Dilal. Silakan Ki, kasih yang terbaik Ki. Terima kasih Pak. Sudah cukup jelas ya Pak. Mantap, silakan. Baik, terima kasih Pak Saiku. Selamat siang teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatannya untuk hadir di siang hari ini untuk mengikuti training yang berjudul Artificial Intelligence for Supply Chain Optimization, atau bagaimana kita mengoptimalkan AI di operasional kita di supply chain, khususnya di PPIC, warehouse, dan distribusi. Oke, mungkin langsung saja saya masuk kepada materinya teman-teman sekalian. Kalau kita melihat hari ini di supply chain, ada beberapa masalah yang cukup sering terjadi, misalnya keterlambatan material yang tentunya bisa berdampak langsung kepada jadwal produksi. Kemudian ada kerusakan material saat penerimaan barang di warehouse. Kemudian di distribusi juga sering terjadi selisih stok antara stok sistem dan stok fisik saat melakukan proses stok opening di distribusi. Masalah sehari-hari seperti ini bukan hal yang baru sebenarnya. Masalah tersebut cukup sering terulang, bahkan hampir semua set ya, teman-teman pasti mengalaminya. Namun yang sering terjadi yang menjadi tantangan adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencari tahu apa penyebab dari masalah-masalah tersebut. Bahkan faktanya di lapangan sekitar 60% sampai 70% tim logistik menghabiskan waktu untuk merapikan data dan membaca riwayat masalah, dan hanya sekitar 30% untuk digunakan untuk eksekusi mencari solusi tersebut. Artinya apa teman-teman sekalian? Artinya sebagian besar energi kita habis untuk memahami atau mencari masalah tersebut terlebih dahulu. Kemudian muncul pertanyaan teman-teman sekalian, kenapa terkadang kita justru lebih lama memahami masalah tersebut? Dan jawabannya berkaitan dengan data yang kita miliki di supply chain tentunya, teman-teman sekalian. Kalau kita perhatikan, sebenarnya data dalam supply chain itu tidak semua dalam bentuk tabel seperti di sistem. Sebagian data memang terstruktur, misalnya target produksi, mutasi barang di
sistem atau di SAP ataupun laporan stok di SAP. Data seperti ini relatif mudah dianalisis karena sudah dalam format yang rapi dan bentuk yang rapi. Namun kenyataannya di lapangan ada sekitar 80% sebagian informasi tidak berada dalam bentuk yang tabel. Misalnya foto barang yang rusak pada proses inbound penerimaan barang, ada laporan-laporan kejadian operasional yang tidak terekap, kemudian laporan investigasi di gudang. Data seperti ini disebut tidak terstruktur. Kenapa tidak terstruktur? Karena berada dalam bentuk yang tidak jelas, tidak terbentuk dalam sebuah tabel yang rapi. Dan itu jumlahnya bisa mencapai 80%. Karena formatnya tidak rapi seperti tabel, data seperti ini seringkali kita sulit menganalisis data tersebut, sehingga kita punya banyak waktu untuk mencari di file-file yang terpisah. Ada yang mencari di penerimaan barang, ada yang mengecek di file spreadsheet A, spreadsheet B, padahal akar masalahnya itu sama. Itu jadi disinilah AI punya gambaran untuk menganalisis data tersebut. Analoginya seperti teori gunung es, teman-teman sekalian. Jadi jika kita melihat gunung es di laut, bagian atas terlihat hanya sebagian kecil saja. Itu. Hal yang sama terjadi di supply chain. Data yang terlihat di sistem biasanya hanya sebagian kecil dari keseluruhan informasi. Contohnya seperti angka, target produksi, laporan mutasi stok, dan tabel-tabel yang sifatnya kaku di sistem. Namun di bawah permukaan itu ada sekitar 80% yang saya jelaskan tadi adalah data yang tersembunyi. Misalnya mengenai keterlambatan bahan baku yang mungkin di chat antara vendor dan purchasing, kerusakan barang yang tadi, foto kerusakan, dan masih banyak hal-hal yang di lapangan yang tidak terlihat, tapi itu adalah data penting juga bagi SCM. Disinilah AI mulai berperan. AI dapat membantu menghubungkan dan menarik informasi yang tersembunyi ini, sehingga kita bisa memahami kondisi tentunya lebih cepat dan bisa mengambil keputusan dengan tepat. Namun perlu diketahui teman-teman sekalian bahwa peran AI di sini bukan untuk menggantikan manusia. AI sebenarnya lebih tepat kita anggap sebagai copilot, bukan pengganti manusia. Kalau kita mengambil contoh di dunia penerbangan, copilot hanya membantu membaca instrumen dan memberikan informasi yang lebih cepat. Hal yang sama juga di supply chain, AI bisa membantu membaca laporan operasional dengan cepat, merangkum akar masalah, serta menemukan anomali data di lautan angka yang cukup banyak. Namun keputusannya kembali kepada kita sebagai seorang manusia. AI hanya membantu mempercepat proses analisis informasi. Oke, saya lanjut. Ada contoh sederhana di slide ini, mungkin teman-teman bisa perhatikan ada beberapa produk, mulai dari produk A, B, C, D, dan E. Itu sekilas mungkin ada 5 produk. Kita bisa melihat bahwa ada 2 stok, ada stok sistem dan stok fisik. Jadi pertanyaan saya mungkin untuk teman-teman sekalian, siapa yang lebih cepat, apakah manusia atau AI? Tuh, jadi saya mungkin lempar ya ke teman-teman sekalian, dari 5 produk ini kira-kira
produk yang mana yang selisih? Ada yang bisa angkat tangan? Oke, Bang Ade. Belum Masih ada di mute, Bang. suaranya. Produk mana, Bang? Oh, nggak muncul suaranya, gagal berarti. Nggak dapat tadi ya. Saya Nggak muncul suaranya. Oke, ada di kolom komentar, Pak. Produk beda deh. Oke, masih ada jawaban yang lain, teman-teman sekalian, atau sama? sama. Oke, kalau sama ya berarti memang jawabannya betul, produk B dan D. Jadi stok sistem dan stok fisik berbeda. Untuk tabel seperti ini hanya analogi ya, teman-teman sekalian. Bayangkan jika ada tabel yang ribuan, mungkin kita butuh waktu yang lama untuk menganalisis tabel tersebut. Jadi kalau secara sekilas 5 tabel mungkin bisa kita lihat secara langsung, tetapi kalau bayangkan jika ada 5.000 tabel, kita butuh waktu yang panjang untuk menganalisis produk mana yang selisih. Bahkan jika kita menggunakan rumus di Excel pun, kita harus memfilter satu persatu yang produk mana yang selisih. Itu mungkin ya analoginya teman-teman sekalian. Oke, di slide ini mungkin cukup familiar dengan teman-teman sekalian. Apa sih perbedaan ERP dengan AI? Selama ini kita terbiasa menggunakan ERP di supply chain, khususnya kita menggunakan SAP, di mana fungsi ERP yaitu mencatat transaksi di operasional. Sistem ini mencatat data yang dimasukkan, kemudian menyimpan log pergerakan barang, kemudian menghasilkan dashboard laporan secara standar berdasarkan data yang kita masukkan. Jadi AI hanya fokus menjawab apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian jika kita bandingkan dengan AI memiliki kemampuan tambahan. AI dapat menganalisis teks, gambar, dan pola data. Saya bisa menemukan pola masalah atau pattern recognition. Kemudian AI juga dapat memberikan rekomendasi pencegahan. Dan AI di sini fokus menjawab kenapa bisa terjadi. Jadi AI bisa menarik bagi kita karena bisa menjawab dari setiap masalah-masalah yang ada di lapangan. Kemudian yang selanjutnya, dan menariknya teman-teman sekalian, di email kita juga, di email Agrinisa itu sudah difasilitasi dengan fitur Google AI Workspace. Artinya apa teman-teman sekalian? Jadi teman-teman tidak perlu lagi berlangganan untuk mendapatkan fitur premium. Jadi sudah difasilitasi oleh perusahaan. Itu coba teman-teman bisa bandingkan ketika menggunakan email pribadi dan email Agrinisa, ada fasilitas yang didapatkan. Jadi fasilitas apa ya teman-teman yang didapatkan? Ini sudah saya perjelas kembali teman-teman sekalian. Ini sudah dijelaskan kemarin pada saat sosialisasi Google Workspace. Yang pertama, di Gmail kita dapat menyusun draft email secara otomatis. Jadi di kolom di Gmail itu ada gambar AI di sudut kanan atas. Teman-teman bisa memanfaatkan AI tersebut untuk membuat draft email secara otomatis. Kemudian yang kedua itu ya di Google Dokumen dapat merangkum notulen dan bisa merangkum laporan juga. Jadi kuncinya itu ada logo Gemini di sudut kanan atas. Sama juga di Google Sheet
dapat membantu mendeteksi mutasi stok yang anomali, bisa juga tanpa menggunakan rumus yang rumit atau menggunakan VLOOKUP. Jadi kita tidak perlu lagi hafal-hafal rumus, kita cukup gunakan Gemini saja. Kemudian ada fitur yang tersembunyi juga di Google Workspace Pro ini, di mana kita bisa mengubah foto menjadi tabel yang siap digunakan. Jadi dari foto biasa bisa diubah menjadi tabel sheet atau Google Sheet. Jadi caranya itu kita bisa foto file yang ingin kita jadikan tabel, kemudian kita convert menjadi Google dokumen, dan kita bisa memberikan instruksi kepada AI untuk di-convert ke tabel. Kemudian di slide selanjutnya, ini menurut saya fitur AI yang cukup menarik bagi saya. Saya pun baru notice ini ketika sosialisasi Google Workspace kemarin. Karena di tools ini dapat digunakan untuk menganalisis berbagai dokumen sekaligus. Misalnya nih, untuk misalnya kita mengunggah jadwal kedatangan, kontrak vendor, ataupun laporan PC. Jadi beberapa file kita gabungkan menjadi satu untuk dianalisis. Jadi kemudian AI menghubungkan fakta di setiap file itu, kemudian dianalisis menjadi informasi yang akurat. Jadi ketika kita memasukkan file itu, AI fokus mengambil data di dokumen tersebut. Jadi tidak mengambil dokumen-dokumen yang dari luar, atau kalau kita menggunakan ChatGPT kan itu biasanya ngambang, ada dokumen lain yang dimasukkan. Kalau di sini AI fokus menganalisis dokumen yang kita masukkan, sehingga kita berasa konsultasi dengan senior analis di Google Notebook LM ini. Jadi saya share screen mungkin sedikit. Jadi ini saya masukkan ini, saya ambil contoh ya. Saya ambil file di Google Slide ya, SC Weekly Update. Ada satu yang diisi, ini data yang diisi oleh Mas Adit. Ini saya screenshot, kemudian saya masukkan di sini. Jadi otomatis mungkin Pak Saiku, Pak Ari malas membaca atau lagi banyak kesibukan, akan terangkum apa yang diisi oleh Mas Adit. Jadi tidak perlu baca satu persatu, maka akan langsung dirangkum di Google Notebook ini. Kemudian ada banyak fitur di Google Notebook ini, bisa membuat ringkasan, bisa membuat slide juga. Ini ada contoh slide-nya. Jadi tidak perlu ngedit-ngedit lagi kalau ingin kita gunakan. Jadi ini satu case bisa dibuat jadi slide yang menarik. Bahkan kita tidak perlu ngedit ya untuk tampilan-tampilan yang sudah dibuatkan secara otomatis. Sama ini bisa juga dibuatkan ringkasan video, peta, apa saja poin inti dari masalah mingguan di distribusi misalnya. Ada banyak fitur, bisa membuat laporan, ada kartu juga, kuis, infografis, dan tabel data. Itu cukup banyak fitur yang kita dapatkan di Google Notebook ini. Jadi ini saya putar ya contohnya, contoh videonya. Pernah kepikiran gak sih apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pas musim belanja lagi ramenya? Nah, hari ini kita bakal bongkar laporan rantai pasok beneran dari Makassar di tengah puncak musim perayaan. Kita bakal lihat gimana sebuah tim menghadapi tantangan, mulai dari stok yang gak cocok sampai biaya yang membengkak, dan mengubah itu semua jadi strategi yang keren. Oke, ini dia peta perjalanan kita.
Kita mulai dari laporan mingguan di Makassar, terus kita selidiki misteri selisih stok, lalu hitung-hitungan soal biaya di musim ramai, intip cara mereka merencanakan pertumbuhan, dan yang paling penting, gimana semua ini jadi sebuah komitmen buat bertindak. Langsung aja yuk! Oke, bayangin kita lagi ada di pusat distribusi Makassar. Suasananya lagi hektik-hektiknya nih musim perayaan kan, permintaan lagi meledak. Tiap pesanan, tiap kardus, tiap pengiriman itu diawasin ketat. Di situasi kayak gini, hal kecil yang meleset aja bisa jadi masalah besar. Nah, ini dia dokumen laporannya, inti dari pembahasan kita. Coba deh perhatiin strukturnya, rapi banget. Ada masalah, dampaknya apa, akar masalahnya di mana, dan tindakannya gimana. Ini tuh bukan cuma daftar keluhan loh, ini adalah blueprint buat cari solusi secara sistematis. Sekarang kita masuk ke masalah pertama, yang saya suka sebut misteri selisih stok. Ini masalah klasik banget di dunia logistik, barang yang didata katanya ada, pas dicari kok nggak ada. Yuk kita lihat lebih dalam. Kalau kita lihat di sini, laporannya menyoroti 3 tantangan utama. Pertama, selisih stok parcel. Kedua, biaya pengiriman yang naik gara-gara permintaan membludak. Dan ketiga, kebutuhan buat merencanakan produksi ke depannya. Oke, kita kupas satu-satu. Mulai dari yang pertama. Jadi, selisih stok itu apa sih? Gampangnya gini deh. Di sistem komputer, tercatat ada 10 barang. Tapi pas kita hitung langsung di rak, kok cuma ada 8? Nah, ini mimpi buruk buat tim logistik. Oke, itu mungkin ya teman-teman sekalian, kalau dinonton bisa lama sampai berjam-jam. Oke, kita kembali ke topik ya teman-teman sekalian. Jadi mungkin teman-teman bisa improve materi-materi apa ataupun ingin mencoba bisa langsung ke Google Notebook LM ini. Jadi ini fitur ini hanya ada di Google Workspace Pro kita. Jadi kalau kita menggunakan email Agrinesia. Kalau email biasa ini nggak bisa diakses teman-teman sekalian kecuali berlangganan premium. Oke, kita kembali ke laptop. Oke, di slide selanjutnya ada tim lagi teman-teman sekalian. Kalau kita melihat contoh sederhana di warehouse ya, misalnya stok awal 300, kemudian masuk 120, barang keluar 85, stok di sistem harusnya kan 335. Ketika Pak Maman misalnya nge-stok atau timnya, kenapa sisa 330? Pertanyaannya kemudian kemana hilangnya 5 unit tersebut? Apakah barang rusak, salah catat PO, atau terjadi pencurian? Kira-kira teman-teman ada yang bisa menjawab? Ada yang mau menjawab terkait kasus ini di warehouse? Kira-kira penyebab selisihnya karena apa, teman-teman sekalian? Atau paling umum, selisih karena apa mungkin? Dari teman-teman warehouse, Mbak Devita, boleh? Biasanya terjadi tuh karena itu salah catat pernah, terus ngasih kelebihan itu pernah, baru ketahuan waktu di SO itu juga pernah. Seperti itu sih, Mas. Oke, dari teman-teman yang lain masih ada? Dari warehouse, Pak Maman mungkin Pak pernah Maman, selisih? tadi yang sebut Pak Maman, jawab Pak Maman. Kemana 5 ini semua? Iya betul Mas, bahwa sering terjadi ya di gudang masalah selisih ini. Selain yang tadi disebutkan Mbak Devita, ada beberapa juga kejadian kayak di Makassar, kayak barang rusak, fisiknya udah dipindahkan, tetapi sistem belum dipindahkan, akhirnya terjadi selisih mungkin di W09-nya. Nah, terus ada juga
kayak salah penyimpanan barang, akhirnya terjadi salah hitung. Itu sih Mas. Oke, terima kasih jawabannya Mbak Bevita, Mas Maman. Jadi kalau kita melihat sekilas ini kan nggak ada muncul banyak pertanyaan, bisa saja karena barang rusak, barang hilang, ataupun salah proses di pencatatannya. Mungkin teman-teman bertanya, fungsi AI di sini sebagai apa? Jadi fungsi AI di sini ketika mungkin ada salah pencatatan, salah serah terima, itu akan muncul di mutasi stoknya teman-teman sekalian. Jadi AI sebenarnya di sini hanya memberi gambaran bahwa selisihnya karena apa. Kita bisa masuk ke Gemini mungkin dan mengupload mutasi stok kita. Jadi AI bisa menganalisis dan memberikan bahwasannya di transaksi ini ada yang mencurigakan tanpa perlu kita mengecek satu persatu. Oke, sini ada studi kasus, saya ambil dari jadwal kedatangan LMPM. Di slide ini ada contoh kedatangan material, data tersebut berisi vendor, item, ETA versus aktual, quantity request dan quantity delivery. Ada juga kolom keterangan. Masalahnya adalah kolom keterangan ini sering berisi data yang beda-beda formatnya. Ada yang singkat, ada yang kurang, sehingga ini tidak bisa kita jadikan sebagai tarikan data yang cukup umum karena beda-beda isinya. Ada yang quantity kan ditolak karena bocor, ada yang kurang karena ini nggak ada penjelasan secara detailnya. Itu jika jumlahnya sangat banyak akan sangat susah menganalisis data-data yang seperti ini. Ini saya hanya mengambil 5 data, bayangkan kalau ribuan data yang mau kita analisis. Jadi AI di sini tentunya akan mengambil data saja, data mana saja yang abnormal dan dianalisis. Nah, dari data tersebut tadi, misalnya kita mengupload file kedatangan LMPM ke AI, kemudian kita minta menganalisis data tersebut, kita bisa menghasilkan beberapa insight penting. Yang pertama, pemetaan vendor, mengidentifikasi vendor yang memiliki risiko tinggi. Kemudian yang kedua, memahami bahasa bebas atau natural language processing. Apapun bahasa yang kita input, maka AI akan menerjemahkan ke bahasa yang baku atau bahasa Indonesia yang baku. Kemudian ketiga adalah mendeteksi efek domino atau ripple effect, yaitu melihat bagaimana suatu masalah itu bisa berdampak kepada proses yang lain. Itu misalnya kekurangan pasta coklat 2,4 ton akan menyebabkan line egg stop produksi. Itu atau kertas roti tiba terlalu awal menyebabkan space gudang yang berlebih. Inilah hasil daripada analisis AI. Kemudian di slide selanjutnya, bagaimana sih supaya AI bisa memberikan jawaban sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada teknik yang namanya metode pikir, yaitu kita beri peran AI, misalnya berperanlah sebagai analisis supply chain atau berperanlah sebagai manajer supply chain. Kemudian berikan instruksi, misalnya tolong identifikasi vendor mana saja yang memiliki kinerja terburuk bulan ini. Kemudian beri konteks berdasarkan keterlambatan ETA dan catatan kerusakan barang yang kita upload ini. Kemudian input datanya kita upload atau kita input, kemudian hasil seperti apa yang kita inginkan.
Jadi dengan struktur ini AI dapat memahami kebutuhan dan memberikan analisis yang lebih baik ketika kita menggunakan metode pikir ini. Kemudian ada simulasi terakhir. Ini mungkin agak susah ya teman-teman sekalian. Terdapat 3 truk, ada truk A saya sebutnya, truk B dan truk C. Truk A membawa 120 karton, kemudian truk B membawa 95 karton, kemudian truk C membawa 140 karton. Kapasitas tim bongkar atau manpower yaitu 50 per karton. 50 karton setiap 10 menit maksudnya teman-teman sekalian. Pertanyaannya, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan sampai selesai 3 truk ini dibongkar? Gitu. Mungkin teman-teman bisa menggunakan AI atau ada yang bisa langsung menjawab? Pak Saiku. 70 menit. Teman-teman yang lain, apakah ada jawaban yang lagi? Mas Adit. 7,1. 71 menit. 71 menit, Mas. Oke, 71 menit. Masih ada yang lain? Ada Pak Saiku bilang 70, Mas Adit bilang 71, beda 1 menit. 1 menitnya improve tadi. Oke, teman-teman mungkin bisa menggunakan kalkulator, tapi kalau kita menggunakan AI, mungkin akan lebih cepat memberikan jawaban. Ini adalah contoh kasus teman-teman sekalian. Mungkin di operasional di lapangan akan lebih kompleks lagi itu terkait hal-hal yang seperti entahkah di distribusi maupun di warehouse pada saat penerimaan barang ketika kita ingin menghitung kapasitas bongkarnya berapa menit. Oke, saya lanjut teman-teman sekalian. Ada hal yang perlu kita perhatikan juga dalam menggunakan AI, yaitu keamanan data kita. Jadi tidak semua data bisa kita berikan ke AI. Yang utamanya data sensitif. Kalau AI yang kita pakai di Google Workspace yang menggunakan email Agrinisnya kemarin dijelaskan bahwasanya keamanan data kita sudah cukup dijamin. Tapi di luar daripada itu, misalnya kita menggunakan ChatGPT ataupun AI yang lain, kita harus memperhatikan keamanan data kita. Jangan sampai kita mengupload harga barang, BOM atau komposisi produk, bahkan sampai mengisi identitas personal atau kita upload KTP dan sebagainya. Itu mesti hati-hati dalam mengisi data kita ataupun memberikan data kepada AI, karena tidak semua AI itu menjamin keamanannya kita. Itu lebih baik jika ada ingin data, kita analogikan misalnya vendor Eriko, kita ubah menjadi vendor A, itu karena AI hanya sebenarnya memberikan insight saja. Oke. Selanjutnya itu implementasi AI untuk masa depan supply chain tentunya. Implementasi AI dalam supply chain itu berkembang dalam 3 tahap. Yang pertama itu descriptive analysis atau masa lalu, yaitu melihat apa yang terjadi. Kemudian predictive analysis, yaitu melihat apa yang terjadi.
Kemudian yang terakhir itu preskriptif analis atau masa depan. Apa yang harus dilakukan, yaitu memberikan AI memberikan rekomendasi apa yang perlu dilakukan. Untuk menggunakan AI tidak perlu langsung hal yang besar, cukup kita mulai dari 3 langkah mengimplementasikan AI. Yang pertama itu mulai dari case kecil, langkah kedua itu mulai merapikan data, yang ketiga itu memperdayakan tim untuk terbiasa menggunakan AI sebagai asisten pribadi, gitu, entah di timnya, di PPIC, di distribusi maupun di warehouse, membiasakan timnya untuk menggunakan AI dengan metode pikir yang tadi yang saya berikan. Kemudian terakhir, sebagai kesimpulan, AI bukan pengganti manusia, teman-teman sekalian. AI adalah alat bantu untuk mempercepat analisis informasi kita. Dengan bantuan AI, kita bisa lebih cepat memahami data dan fokus pada pengambilan keputusan yang lebih baik. Oke, terima kasih. Itu mungkin penyampaian materi dari saya. Mungkin lebih banyak praktiknya di lapangan ya, kita implementasikan teman-teman sekalian supaya bisa mempermudah pekerjaan kita. Cukup. Oke. Mungkin Pak Seko. Luar biasa, kasih aplaus Mas Dilal sekali lagi, luar biasa. Namanya bukan hanya Mas Dilal ya, tapi Karaeng Hardilal. Ada yang tahu Karaeng? Nggak ada ya? Saya juga baru tahu ini Mas. Tapi keren sekali ya, keren sekali materinya. Tapi saya mau komen yang note di komen dulu ya. Nanti kalau SC Development yang present AI saja gitu. Jangan-jangan pesertanya AI juga lah nih. Yang meeting AI sendiri semua. Nggak ada orangnya ya. Bisa ya. Tapi menarik sekali, jadi di akhir AI bukan pengganti manusia ya. Sekali lagi ya, di manusia. Jangan takut, tapi kemampuan kita yang perlu ditingkatkan ya, sekali lagi. Melalui salah satunya di SC Development 2026. Nah, tadi menarik, teman-teman pasti udah catat banyak hal, tapi saya impress sama beberapa poin. Satu, teori gunung es, bukan teori es gunung. Ya. Kalau es gunung sekarang masih puasa, nanti buka aja es gunungnya. Nah, jadi 20%, kadang kita menyelesaikan masalah itu hanya di 20% yang kelihatan di permukaan. Itu nggak hanya di materi AI ini, di semua faktor banyak, di semua lini departemen itu ada rumusan ini. Jadi teman-teman harus ngeliatin sampai ke dasarnya, ke akarnya. Yang nggak terlihat itu justru yang banyak, yang gede sekali. Nah sekarang ternyata menurut Mas Dilal tadi itu bisa loh dirumuskan dengan pola-pola yang dibantu oleh AI gitu saat ini. Nah tentu itu akan sangat membantu kita. Kemudian ternyata ya bisa jadi asisten pribadi Aspri ya, Asprinya kita lah ya. Kalau dulu ngajuin Pak saya butuh admin, nah sekarang nggak butuh admin tuh. Udah ada namanya Gemini. Itu cewek juga kan? Berarti admin juga itu ya. Bisa pakai itu. Maksimalkan itu. Tapi ini ya, nanti menarik berarti yang kita buat di DMS Library kah, kemudian isu tracker lah, itu bisa diresum ya sama si AI gitu ya Mas Dilal ya. Nanti itu masa berikutnya diintegrasikan sehingga kita dapat poin-poin ya. Sekali lagi teman-teman, di kita itu banyak hal yang kita nggak punya baseline datanya. Jadi di tahun ini kita bangun datanya dulu. Setelah itu nanti kalau kelihatan ya kalau kamu seminggu 2 minggu nggak kelihatan sih, nggak guna sih datamu ETA bahan baku itu nggak guna sebenarnya. Tapi atau kedatangan ini deh driver RMPM bahan baku itu kedatangannya jam berapa aja. Nanti ada polanya tuh. Rata-rata jam 10 tuh baru datang, nggak ada tuh yang jam 8. Atau dia akan baru selesai jam berapa. Nah, itu nanti dalam kurun waktu 1 tahun bisa kelihatan polanya. Jadi di tahun berikutnya itu sudah ada analisa yang kita bisa lakukan improvement. Jadi menarik sekali, tadi ada kuis juga. Nah,
Sambil setelah ini saya buka sesi tanya jawab, pasti sudah banyak yang penasaran. Nanti saya akan share link juga di komen, presensi, kemudian nanti evaluasi terhadap materi hari ini. Dan jangan lupa nanti ada kuis ya, Mas Hilal ya. Sebagai post testnya nanti di present dari Mas Hilal. Oke, saya buka yang mau tanya, silahkan raise hand dulu, boleh. Satu, dua, atau udah sangat jelas? Atau nggak kebayang mau gimana? Mau langsung praktek seperti apa? Mau langsung praktek? Enggak deh, tanya dulu hari ini. Karena ini praktek di next waktu ya, kita adain sesi praktek. Oke, silakan perwakilan yang mau perdalam soal materinya dari Mas Hilal tadi. Tadi sudah ada loh, makanya pikir gitu. Makanya pikir gitu. Oke, nggak ada. Nggak ada? Yakin? Oke, kalau nggak ada, berarti next ke ini Mas Hilal langsung di present untuk materi post testnya, silakan. Oke, teman-teman sekalian dibuka. Masih 10 yang belum, apakah belum bisa akses? Mas Dilal ada yang belum bisa akses? Pak Sulaiman, Bang Alex.
Udah ya Pak? Sudah. Mbak Rifa apakah 2? Mbak Rita, Mbak Caca join, nggak apa-apa, silakan. Cek dulu Mas Maman, bisa login? Oh, 15. Bang Alek udah, Mas Maman yang mana namanya? Belum bisa Pak, invalid. Sengaja tuh, Pakai HP Pak. pakai HP Pak. Lima belas. Mas Nur mana Mas Nur? Oh iya, oke. Berarti kurang Pak Maman aja. Ya Pak, semangat Pak. Mas Hilal audionya boleh, Mas Hilal. Ya, Pak. Oke, bisa di start sih harusnya. 16 ya. Pak Maman ya belum join. Keluar lagi. Oh iya, Pak Maman ya. Oke. Udah komplit ya? Apakah ada yang belum? Pak Maman. Oh, masih kurang Pak Maman. Yang nggak bisa Pak, ini masih invalid. Di HP. Mas Adit, ini bantu Bantu Ki. Sebelah. Ya, nanti ada berapa pertanyaan? 100 ya Mas Dila? 10 Pak. 10 ya. 10. Masuk Pak. Ya udah masuk Pak. Yeay. Emang nungguin Mas Adit biar sana. Oke. Silakan Mas Dila. Saya baru duduk Pak, waduh. Nggak benar ini. Yeay. Mas Adit jangan alasan, sekarang harus benar.
RRR itu siapa sih? RRR itu siapa? Oh, oh Kak Rita, siap. Soalnya kok susah ya Pak. Serius. Kalau nggak dengerin pasti nggak bisa, ya, nggak bisa. Bang Yuda, keren-keren. Silakan. Susah ya, susah ya. Wih, mantap Mbak Rita. Mas Mahbub, mana nggak kelihatan Mas Mahbub? Mantap. Kayaknya ada satu yang ngantuk tadi ya. Wah, swasta ADRS. 4. Wow, Kak Rita. Nah, muncul Mas Mahbub. Mbak Rita pindah supply chain ya, fix ya. Aduh, 2 poin ya. Waduh, waduh, waduh. Bang Yuda, ayo Bang Yuda.
keren betul semua Mas. Mantap, mantap, luar biasa. Bang Yuda nomor 3, Mas Habib. Luar biasa. Aplaus buat Mbak Rita. Keren, keren, keren. Selamat Mbak Rita, Mas Habib, Bang Yuda. Nah, keren banget acaranya. Keren nggak acaranya? Kasih jempolnya yang keren hari ini ya. Oke, itu Mbak Rita masih ngalah ya segitu ya. Kalau nggak ngalah langsung 0 itu nggak juara 1, juara 0. Tapi saya tuh hari ini tuh agak sedih melihat Mas Adit begini, begini deh. Susah ya soalnya. Ini bukan kelas beginner ini, master class katanya. Pertanyaannya nggak ada di Mas Ero, Pak, nggak bisa milih. Pilih materi Pak pertanyaannya Pak. Gimana? Komennya apa Mas? Pertanyaannya Saya nggak ada Ero di materi Pak. Satu-satu, Mas Sulaiman. Gimana pertanyaannya Mas Sulaiman? Iya lumayan Pak, cuman saya nggak bisa milih tadi error, jadi nggak dapat poin. Salah handphonenya kalau ini. Mas Dilal alasan, Mas Adit alasan apa? Coba. Saya kan ke sebelah tadi Pak. Pas kesini udah langsung habis tuh soalnya Pak. Kan enggak. Oke, tapi luar biasa ya. Keren sekali materinya. Seru, seru, seru. Nah, sekali lagi saya ingetin teman-teman untuk apa namanya isi ya presensi. Saya udah kasih linknya di kolom chat presensi, kemudian evaluasi training hari ini. Dan silahkan diisi dulu biar nggak terlewat. Absensinya nanti akan masuk di skornya juga. Oke, silahkan isi dulu ya. Oke, sambil isi. Makasih banyak Kak Raing Harjilal. Materinya luar biasa, insightful. Tinggal prakteknya kayaknya. Nanti tolong diterjemahkan menjadi langkah kerja. Kalau di BPIC itu yang bisa digabungin AI ke pekerjaan ini gitu ya. Yang warehouse itu pakailah AI di pekerjaan ini gitu. Nah, selanjutnya distribusi juga. Nah, tentu sih level pemahaman di teman-teman kita tuh variatif ya. Ada yang sudah lama pakai AI, ada yang belum sama sekali, ada yang nggak punya ide AI mau diapakan gitu macam-macam. Tapi dengan Mas Dilal yang sudah mengerjakan ini, hasilnya punya best practice lah ya buat di sharing ke teman-teman semua. Nanti kira-kira dari pekerjaan kita sehari-hari itu apa yang bisa kita bantu melalui materi yang disampaikan Mas Dilal tadi. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Dilal, kasih semangat, kasih aplausnya. Nah, nanti untuk lanjutan presensi sama evaluasi tolong diisi, dipastikan setelah ini juga atau hari ini pastikan diisi, nanti akan saya review semua secara keseluruhan. Kemudian nextnya kita akan ketemu di setelah hari raya ya. Nanti kita akan persiapan hari raya dan kita akan ketemu lagi di materi yang lebih keren ya. Dokumentasinya ya. Oke. Di Mas Dilal muncul semua nggak Mas? Enggak, Pak. Enggak ya. Bentar ya. Atau biar muncul semua gimana? Di saya juga nggak ini sih. Nanti bantu ya teman-teman masing-masing foto mungkin tampilannya bisa beda-beda. Kalau di sini nggak bisa nge-slide gitu kan ya, slide 1, slide 2 gitu nggak bisa ya? Di Meet. Oke, nah sekarang ya silahkan di masing-masing juga apa namanya dokumentasikan ya dari laptop masing-masing nanti kita share. 3, 2, 1 silahkan senyum.
Sip, maaf sama. Oke. Sip, kalau gitu saya sampaikan makasih ke teman-teman semua, Mbak Rita, Mbak Caca, Mas Hilal, dan semua tim yang udah join di hari ini. Kita meriahkan acara yang kita buat, semoga nanti menjadi bekal buat kita semua di next step-nya ya. Makasih, selamat pagi, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam, terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman.